حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, untuk sesi yang ketiga sebagaimana biasanya ada tanya jawab yang tentu saja yang hari ini berhubungan sekali dengan materi yang sudah kita bahas tentang mahar dan walimah. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Kiai yang sudah masuk ini. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama dari Benita Trisnawati, Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat walafiat. Amin, amin. Amin. Izin bertanya, bagaimana jika istri diberikan nafkah oleh suami dari harta yang tidak halal, sedangkan istri tersebut tidak mengetahuinya? Apakah ada akibat buruknya bagi istri dan anaknya, ataukah hanya kepada suaminya saja? Ini yang pertama Pak Kiai. Ya. Yang kedua dari Dewan Dakwah Nusa Tenggara Timur. Semoga Allah merahmati, memberkahi Pak Kiai sekeluarga. Amin. Amin, amin. Izin bertanya, mahar itu kan hak calon istri. Pertanyaannya, apakah mahar itu harus atas permintaan calon istri? Dua, bagaimana hukumnya ketika calon suami menyiapkan mahar, katakan seperangkat alat sholat, tanpa menanyakan kepada calon istri bentuk mahar apa yang diminta? Terima kasih Pak Kiai. Ya, baik, makasih. Saya kira pertanyaan pertama tentang masalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu harus menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Oleh karena itu maka suami juga harus berterus terang kepada istri tentang pekerjaannya, tentang penghasilannya, tentang pendapatannya. Ya. Artinya bahwa supaya istri pun juga kritis terhadap pendapatan suami. Jadi jangan ketika suami misalnya membawa uang langsung mengucapkan alhamdulillah. Ya, misalnya tetapi harus ditanya ini dari mana ini? Ya, dibuat kritis tuh ya. Dibuat kritis istri itu supaya dikembangkan tausiah. Karena begini, karena Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Karena setiap daging yang jadi dari sesuatu yang diharamkan oleh agama, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama. Nauzubillah min dzalik. Dan biasanya implikasinya dalam kehidupan dunia juga akan dirasakan. Anak itu susah diatur, diurus, kemudian juga banyak masalah dalam keluarga. Kita bisa melihat bagaimana betapa banyak orang-orang yang sukses secara material, tapi juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Saya kira hidup kita kan harus sukses, bahagia. Nah, salah satu indikator pentingnya sukses dan bahagia itu adalah mendapatkan rezeki yang halal, mengusahakan rezeki yang halal, bukan harta hasil korupsi, bukan harta hasil penipuan dan lain sebagainya, tapi yang didapatkan dengan cara-cara yang benar. Dan kemudian di antara 4 pertanyaan di akhirat nanti, salah satu pertanyaan tentang harta ini. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita miliki, harta yang kita berikan kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak. Min aina iktasabah, dari mana Anda mendapatkannya? Wa fima anfaqah, dan bagaimana cara memanfaatkan dari harta tersebut. Karena itu lebih baik kita berhati-hati dalam mencari rezeki itu yang halal saja. Jadikan halal sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita, apapun posisi jabatan kita. Jangan terpengaruh oleh sesuatu yang akan mencelakakan kita semuanya. Dan insya Allah harta yang halal itu akan memberikan keberkahan kepada kita di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, bahwa yang berkaitan dengan mahar. Mahar itu memang hak dari istri ya. Karena itu maka ada perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 4 tadi. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah oleh kalian wanita itu mas kawinnya nihlah, dengan kebersihan hati, keikhlasan. Tentu saja kita harus berusaha mencari mahar yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita.
Saya sering mengatakan kira-kira maharnya apa ini? Kalau seorang orang tua datang konsultasi ya, maharnya mau apa ini? Mau seperangkat sholat. Saya bilang seperangkat sholat jangan jadikan mahar. Itu kan sudah kewajiban. Atau maharnya itu misalnya kalau mahar tambahan boleh. Seperangkat sholat, Al-Quran misalnya boleh tambah. Tapi jangan jadikan utama. Ya jadikanlah mahar itu sesuatu mal sebenarnya kan. Mahar itu kan ada 3 macam ya. Betul. Ada dalam bentuk uang, silahkan uang yang bisa dimanfaatkan karena milik dari istri. Atau benda ya, tapi benda yang bernilai ya, atau ujroh istilahnya ya. Ujroh itu artinya upah ya. Saya kira itu yang perlu ditanyakan dulu kepada calon istri. Kira-kira kami akan memberi mahar kepada Anda ini misalnya. Ya, mohon kerelaannya, keikhlasannya. Kalau rela dan ikhlas silahkan, tetapi jangan sejak dari semula saya hanya akan memberikan ini misalnya seperangkat alat sholat yang biasa yang itu. Oleh karena itu maka berikanlah penghargaan kepada calon istri kita. Toh istri kita ya yang akan menjadi pendamping kita. Bahagia dan sejahtera juga akan kita rasakan sebagai suami. Kemudian saya kira itu intinya itu ya. Intinya itu tadi itu. Baik Pak Kiai. Masya Allah. Jadi subhanallah ini poin yang sangat penting itu adalah tentang al-kasbul halal tadi dalam keluarga Pak Kiai. Iya. Bahwa harus kita jadikan lifestyle bahwa keluarga kita harus bergaya hidup dengan yang halal. Dengan halal, itu betul. Poin yang paling penting. Ya. Iya. Terus kemudian ini pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Turki nih Pak Kiai nampaknya nih. Dari Zakia Dina Kamalia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi pengantin wanita yang berhias dalam acara pernikahannya? Kemudian itu pertanyaannya itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua dari saudara Aris, apakah yang dianjurkan untuk apa yang dianjurkan untuk memberi mahar? Bagaimana dengan mahar dengan membacakan surat Al-Quran yang dihafal? Ya. Jadi pertama pengantin wanita sebagai tanda syukur berhias boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan sebenarnya kan tetap harus tertutup ya, harus tertutup pengantin wanita itu harus tertutup auratnya, jangan sampai malah mengundang hal yang kurang baik bagi para tamu yang hadir ya. Lebih baik sederhana saja dan biasa saja menghadapinya ya. Karena kita kan berpakaian yang indah bukan kemudian bersolek, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk suami ya. Di depan suami saja nanti bersoleknya silahkan. Jadi ketika dipajang di depan itu biasa-biasa aja gitu bagi. Nggak harus. Ya. Tapi yang sering terjadi malah itu bagi apa? Ya, kan ini terbalik, kan cuma seumur hidup sekali ini kali gitu ya sudahlah gitu ya. Ya, jadi karena kita kurang menghayati substansi dari walimah. Ya, itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua, apa yang dianjurkan untuk memberikan mahar? Bagaimana dengan mahar yang membacakan surat Al-Quran yang dihafal? Ya, begini, mahar itu sesuatu yang bermanfaat untuk istrinya. Ya. Jadi jangan mahar itu hanya bermanfaat malah untuk suaminya. Kalau sekedar sering saya lihat dengan maharnya misalnya membacakan hafalan surat Ar-Rahman. Ya, itu biasa gitu ya. 10 ayat surat Ar-Rahman. Tapi saya minta tambah. Ya, tanya dulu calon istri sudah bisa belum baca Quran? Ya, maharnya itu di samping membaca surat Ar-Rahman juga mengajarkan Quran kepada calon istri sampai bisa ya. Setelah jadi istri diajar sampai bisa. Itu selalu dalam bentuk perjanjian ya. Itu jadi artinya ada manfaatnya. Atau membuat istri hafal surat apa misalnya, itu boleh. Yang penting sekali lagi mahar itu ada manfaatnya buat istri. Karena itu hak istri. Baik yang bersifat material maupun juga yang non material. Tapi saya anjurkan lebih baik kita yang sederhana saja supaya jangan jadi beban nantinya. Yang sesuai dengan kemampuan kita dalam bentuk materi atau dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas.
ya, misalnya masak 5 gram, ya, berapa gram misalnya gitu, supaya jangan jadi beban nantinya. Keikhlasannya, kemudian kemampuannya hanya sampai sekian juta, misalnya 1 juta rupiah, itulah yang akan diberikan kepada istri, dan istri pun juga harus sadar betul ikhlas menerimanya. Ini dikatakan wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berilah istri itu mas kawinnya nihlah dengan kejernihan hati, kejernihan pikiran, keikhlasan dan kerelaan. Jadi kalau kerelaan kan harus dua-duanya mampu memilikinya. Ya. Baik Pak Kiai, ini berikutnya ada pertanyaan dari Santi Dewi Puspitasari. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana berdakwah kepada orang tua yang masih menginginkan walimah pernikahan anaknya ada musik dangdut atau yang lainnya? Itu pertanyaan yang pertama. Sedangkan kita tahu bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu ini adalah bernilai ibadah, tapi ada suasana seperti itu. Bagaimana mendakwai orang tuanya? Kemudian yang kedua dari saudara Andika Surabaya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, calon istri dan walinya telah meminta jenis mahar tertentu sampai batas waktu. Namun ketika sampai di batas waktu akad, saya belum mampu memenuhinya. Apakah pernikahan kami tidak sah karena tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dari calon istri dan suami atau dari wali? Baik, silakan lagi. Ya, pertama mengenai musik ya. Memang di dalam hadis juga kan dibolehkan ya, pakai rebana lah. Yang tidak berlebihan, sekedar tanda gembira aja. Tapi kalau dangdut sampai joget begitu ya, saya kira itu malah menjadi maksiat hukumnya ya. Jadi bukan keberkahan yang didapatkan, tapi juga justru malah dosa yang didapatkan. Karena itu hindari sesuatu yang berlebih-lebihan ya. Apalagi musik-musik yang demikian itu mengundang ini kan ikhtilat, percampuran yang luar biasa laki-laki dengan perempuan. Kita memang umat Islam harus mulai melihat ya hal-hal yang berkaitan dengan muamalah ini, bagaimana petunjuk dari ajaran agama kita yang justru akan membuat keindahan hidup ini. Setelah pernikahan tidak ada utang, tidak apa-apa, tidak ada masalah, misalnya hubungannya baik ya, karena semua orang mendoakan kebaikan, itu yang harus kita cari. Dan itu memang perlu ada dialog, diskusi dengan orang tua ya, dengan orang tua itu memang harus ada komunikasi. Jadi jangan hanya kita yang tahu tentang walimah itu, yang sunnah-sunnah, tapi juga orang tua sebagai pelaku. Karena biasanya bagian dalam pernikahan itu kan sangat emosional. Ya, orang tua keluarga sangat ingin ikut campur, sangat tinggi ikut campurnya. Jadi oleh itu maka perlu diberikan pelajaran perhatian. Ajaklah seorang tokoh yang ahli misalnya untuk memberikan pemahaman ke dalam keluarga itu. Bagaimana cara melakukan kegiatan walimah yang baik. Baik. Kemudian yang kedua begini ya, usahakan mahar itu lagi-lagi bagi perempuan itu untuk jangan meminta sesuatu yang tidak mampu. Itu juga belum apa-apa sudah menyulitkan misalnya begitu ya. Sampai nikah aja belum sudah menyulitkan. Ya, sudah menyulitkan. Tetapi kalaupun misalnya para ulama mengatakan kalaupun misalnya terjadi pernikahan tanpa disebutkan mahar itu sah ya. Karena yang namanya mahar itu adalah bukan rukun nikah, tapi dia merupakan kewajiban dari pernikahan. Tapi supaya tidak dilanggar kewajiban itu, tanyalah calon suami berapa kemampuannya. Dan disitulah perlu keikhlasan. Dan dalam membangun rumah tangga itu kan harus ada keikhlasan, menyadari apa yang ada ya pada suaminya, kemampuan suaminya. Nanti sajalah kalau ingin yang berat-berat yang mahal-mahal nanti ajalah setelah jadi suami istri yang tidak ada kaitannya dengan mahar. Itu jauh lebih baik ya. Mencari rezeki yang halal, kemudian juga saling mendoakan supaya keberkahan dan lain sebagainya. Enggak. Masya Allah. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah langkah yang harus dilakukan mengajak musyawarah keluarga, betul. Tetap kalau perlu dihadirkan tokoh untuk menjelaskan, memberikan penjelasan, pencerahan kepada keluarga, pelaksanaan hiburan lah kalau sebutannya dalam pernikahan itu
biar suasananya tidak ada pelanggaran syar'i. Baik, untuk yang berikutnya nih Pak Kiai, dari Saudara Supriyatna. Izin tanya Ustadz, waktu itu mahar kami adalah cincin emas, namun seiring jalannya waktu karena kesulitan ekonomi, cincin emas tersebut dijual. Bagaimana Ustadz? Boleh nggak dijual untuk memenuhi kebutuhan ya, boleh. kehidupannya? Karena lanjutan dari tadi, surat An-Nisa ayat 4 itu, wa atun nisaa saduqatihinna fa in tibna lakum an syai'in nafsan fakuluhani amri'a. Gitu ya. Kalau misalnya istri dan suami, istri terutama ya, tibna lakum syai'an, dia hatinya ikhlas ya untuk mensedekahkan kembali. Misalnya ini harus dijual, kita nggak makan kalau nggak dijual. Fakuluhani amri'a. Makanlah oleh kalian. Mas kawin itu hani amri'a, dengan baik ya, dengan senang. Jadi saya kira itu istri yang luar biasa itu. Ya kalau seandainya dia merelakan mas kawin untuk dipakai kebutuhan kehidupan bersama gitu ya. Boleh saja. Itu Al-Qur'an itu indahnya ya. Sudah menjaga berbagai kemungkinan. Fa in tibna lakum syai'an minhu fakuluhu hani'am mari'a. Tapi ditekankan fa in tibna. Ya, kalau seseorang itu tibna, dia senang hatinya ya untuk memakannya, silahkan. Masya Allah. Ada satu lagi nih Pak Kiai, dari Intan Nafi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, mohon izin bertanya, untuk resepsi pernikahan apakah diwajibkan? Seperti apa yang dianjurkan dalam Islam Ustadz? Jazakumullah khair. Yang kedua, langsung saja dari Saudari Rini, APKDMC. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah cincin kawin bisa kita ganti dengan yang baru? Artinya yang lama dijual kemudian ditukar, yang sesudah nikah ditukar yang baru, tapi namanya tetap cincin kawin, boleh apa enggak? Monggo Pak Kiai. Ya, jadi yang pertama, resepsi itu sebenarnya walimah itu, ya artinya resepsi itu dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa agamanya walimah, dan walimah itu memang dianjurkan. Tadi kita sudah mengetahui hadisnya, aulim walau bisatin. Ya, adakan walimah, adakan resepsi dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar syariah, yang sesuai dengan ketentuan syariah, walau bisatin. Tanda gembira aja, walaupun hanya menyembelih seekor kambing misalnya. Ya, itu yang dikatakan resepsi. Kemudian yang kedua, cincin kawin, ya, misalnya kalau dibiarkan terlalu lama juga tidak baik, misalnya berubah, boleh aja diganti, nggak ada masalah. Yang penting tadi, fa in tibna lakum ya, keikhlasan, kesadaran, kebersihan hati. Jadi bukan cincinnya kan, tapi hatinya. Kalau ikhlas suami, kita ganti aja yang baru lah, misalnya supaya cintanya tambah baru, misalnya boleh, boleh saja gitu. Tajdid ya, tajdidul hub, tajdidul hub, masya Allah. boleh saja dilakukan begitu. Karena ini kan hubungan muamalah ya. Kalau muamalah itu kan boleh dilakukan selama tidak ada larangan kan. Ya, al aslu fil muamalah al ibahah illa ma dallal dalilu ala tahrimiha. Hukum pokok dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil-dalil yang jelas mengharamkannya. Kalau sekedar mengganti cincin mas kawin kemudian diganti dengan yang baru, silahkan. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Para pemirsa IKI-TV dan Madani TV dimanapun berada, alhamdulillah kita tak terasa sudah sampai di penghujung kajian keluarga tentang episode yang ke-6 ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kita untuk menjalani, bagi yang belum melangkah ke pernikahan bisa menyiapkan lebih maksimal untuk menata kehidupannya yang benar-benar menjadi nilai ibadah kepada Allah, bentuk syukur kepada Allah, dan kemudian mendapatkan doa dari semua yang hadir dan yang tidak hadir. Semoga keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Subhanallah.
Para pemirsa, saya Ahmad Anuri dan seluruh kru Madani TV dan IKI TV mohon undur diri, tapi kemudian tentu saja ikuti terus untuk episode yang ke-7. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang, dan ini kajian rutin dan per episode kita akan bahas sampai kemudian bagaimana menata kehidupan keluarga sesudah pernikahan dan kemudian mendidik anak dan seterusnya. Nanti per episode kita akan ada bahasan khusus tentang itu semuanya. Makanya kemudian semuanya harus kita ilmui, ikuti terus kajian keluarga ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني